Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurusna Putri. Saya akan menjelaskan landasan filosofis dalam bimbingan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling adalah dasar pijakan dan kacamata bagi konselor dalam melaksanakan dan mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Filosofis artinya kecintaan terhadap kebijaksanaan. Kemudian filsafat dapat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat dari segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Kemudian fungsi filsafat dalam kehidupan manusia yaitu setiap orang harus mengambil keputusan atau tindakan. Keputusan yang diambil ialah keputusan diri sendiri. Dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Ciri-ciri hidup sehat ditandai dengan 5 tugas hidup, yaitu spiritualitas adalah kemampuan manusia memberikan arti kepada kehidupannya. Yang kedua, pengaturan diri, yaitu orang yang mengamalkan hidup sehat pada dirinya terdapat sejumlah ciri, termasuk rasa diri berguna, pengendalian diri, pandangan realistik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bekerja. Dengan bekerja, orang memperoleh keuntungan ekonomis, psikologis, dan sosial. Kemudian, persahabatan. Persahabatan memberikan 3 keutamaan kepada hidup yang sehat, yaitu dukungan emosional, dukungan keberadaan, dan dukungan informasi. Yang terakhir adalah cinta. Dengan adanya cinta, hubungan seseorang dengan orang lain cenderung menjadi sangat intim, saling mempercayai, saling bekerja sama, dan saling memberikan komitmen yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang landasan religius. Landasan religius yaitu pada dasarnya manusia itu berkembang dan suka beribadah dan saling nasihat menasihati. Namun karena perkembangan ilmu dan teknologi, manusia hanya mendalami ilmu dan teknologi sehingga melupakan pendidikan dan ajaran agamanya. Oleh karenanya, mengajarkan manusia hidup seimbang dunia akhirat dan janganlah merusak kehidupan di dunia karena Allah tidak menyukai kerusuhan. Agama adalah sebuah pedoman hidup sehingga manusia berkembang mental dan rohani sesuai dengan petunjuk Allah. Di sini ada fungsi agama menurut Samsul Yusuf 2005 yaitu A. Memelihara fitrah, B. Memelihara jiwa, C. Memelihara akal, D. Memelihara keturunan. Yang di sini akan menjelaskan tentang memelihara fitrah yaitu pada dasarnya manusia itu suci. Namun manusia mempunyai hawa nafsu yang mendorong dan memenuhi naluri keinginannya agar manusia mengendalikan hawa nafsunya dengan takwa kepada Tuhan, yang berarti manusia itu telah memelihara fitrahnya. Memelihara jiwa, agama menganjurkan kita menghargai harkat serta martabat serta kemuliaan jiwa, dan agama menghargai kemuliaan dan agama mengharamkan penganiayaan, menyiksa atau membunuh kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Memelihara akal, Allah memberi manusia akal untuk berpikir serta membedakan mana yang baik serta mana yang buruk, dan dapat menerima nilai-nilai agama dan mengembangkan ilmu dan teknologi ataupun mengembangkan budaya sehingga dapat mengembangkan bakat serta memelihara suatu kehendaknya. A. Bersyukur atas kenikmatan akal dimanfaatkan untuk berpikir, belajar serta mencari ilmu. Yang B. Menjauhkan perbuatan yang merusak akal seperti minum minuman keras atau narkotika. Memelihara keturunan, agama mengajarkan kita memelihara keturunan dengan cara pernikahan hal yang sangat sakral yang mengharuskan harus ditempuh oleh sepasang kekasih menjadi suami istri sehingga mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menurut Zakia Darjat 1982, salah satu peranan agama adalah suatu terapi penyembuhan bagi gangguan kejiwaan. Faktor pentingnya agama memberikan suasana psikologi tertentu sehingga memberikan suasana damai dan ketenangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ilmiah dan teknologi yang merupakan dasar dari penyelenggaraan proses BK yang dituntut untuk menyediakan pelayanan secara ilmiah dan kontinu. Berdasarkan pengertian secara terminologi, ilmiah artinya bersifat ilmu pengetahuan, sedangkan teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis. Mengingat perlunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap pembimbing harus untuk mengadakan penelitian dan eksperimen sehingga layanan yang diberikan terhadap objeknya atau klien akan semakin baik dan semakin sempurna. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan konseling ini disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, producer test, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Bimbingan dan konseling juga merupakan ilmu yang bersifat multireferensial. Beberapa disiplin ilmu seperti psikologi, ilmu pendidikan, statistik, evaluasi, biologi, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, manajemen, ilmu hukum, dan agama telah memberikan kontribusinya atau pengaruh bagi pengembangan teori dan praktek dalam bimbingan konseling ini. Oke, saya Elsa Supriyana Wijaya Nasution akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang landasan pedagogis dan sosial budaya. Landasan pedagogis adalah salah satu bagian dari pendidikan yang sangat penting dalam upaya untuk memberikan bantuan atau penyelesaian masalah. Landasan pedagogis juga dapat memotivasi peserta didik dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan kita dapat melihat 3 aspek dalam landasan pedagogis. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai pengembangan individu. Bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Dan yang kedua yaitu bimbingan sebagai inti proses bimbingan konseling. Dan yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan dari bimbingan konseling. Landasan selanjutnya yaitu landasan sosial dan budaya. Budaya dan pandangan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan sikap dan perlakuan orang tua atau keberfungsian keluarga terhadap seseorang. Misalnya, jika seseorang ada dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, damai, maka bisa jadi kepribadian seseorang tersebut baik atau sebaliknya. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan di mana seseorang itu dilahirkan dan dibesarkan, serta pergaulan dan pengalaman seseorang tersebut. Sekian dan terima kasih.